Bab 606, Epic Shrine. Ini adalah perasaan yang benar-benar indah. Ketika Si Feng melihat celah hitam di depannya, dia tidak bisa tidak mengingat sensasi yang dia rasakan ketika dia menghunus pedangnya sebelumnya. Sayangnya, dia hanya mencapai tingkat penyelesaian super sempurna ini secara tidak sengaja. Mencoba memahami perasaan ini sama seperti mencoba menangkap mimpi. Tepat ketika Si Feng hendak memulai pertarungan lain dengan penjaga kuil, suara notifikasi sistem tiba-tiba masuk ke telinganya. Sistem, durasi aktif kuil telah berakhir. Pemain akan dikirim keluar dari kuil dalam 3 detik. Waktu sudah habis. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia merasa seolah-olah dia telah bertarung melawan penjaga kuil hanya untuk sementara waktu. Dia masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia jawab. Namun, sebelum dia menyadarinya, 50 menit sudah berlalu. Pada saat Si Feng tersentak dari linglung, dia sudah kembali di luar gerbang kuil perunggu. Ini. Si Feng masih ingin memasuki kuil lagi. Namun, sistem memberitahu dia bahwa dia sudah pernah membuka kuil ini sebelumnya dan bahwa dia harus menunggu 7 hari lagi sebelum dia bisa membukanya lagi. Kasihan sekali. Jika aku berlatih di sana selama beberapa jam lagi, aku mungkin bisa merebut perasaan itu, Si Feng diam-diam mengeluh. Dalam Guts Domain, apakah itu teknik bertarung pemain atau penggunaan skill, keduanya dipelajari melalui eksperimen sendiri. Tidak ada guru untuk memandu pemain tentang topik ini. Sistem hanya menyediakan video holografik dari gerakan template skill. Sisanya tergantung pada para pemain sendiri untuk bereksperimen dan berlatih. Memiliki seseorang yang secara khusus mengajar mereka bagaimana menggunakan keterampilan mereka jelas merupakan peluang yang dikirim dari surga. Lagi pula, memiliki panduan jauh lebih efisien daripada mencari jawaban dalam gelap. Kecepatan belajar pasti akan lebih dari 10 kali lebih cepat. Kalau tidak akan ada begitu banyak pemain yang tidak bisa mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Aku ingin tahu imbalan macam apa yang dimiliki kuil lainnya. Harapan membanjiri Si Feng. Hanya satu kuil perunggu yang memberinya hadiah bimbingan seperti itu. Apa yang akan dimiliki kuil-kuil misterius besi, rahasia perak, emas murni, emas gelap, dan epik? Berpikir sampai titik ini, Si Feng tidak lagi membuang waktu lagi. Dia segera mengaktifkan Windwalk dan berlari menuju puncak KTT dunia. Si Feng bisa menentukan peringkat kuil berdasarkan lokasinya di KTT dunia. Semakin tinggi pangkat kuil, semakin dekat ke puncaknya. Namun, KTT dunia terlalu besar. Itu berkali-kali lebih besar dari kota Sungai Putih. Meskipun terus berganti-ganti antara Windwalk, Windreader, dan Speed Scrolls, Si Feng hanya mencapai bagian tengah KTT dunia setelah berjalan selama 3 jam penuh. Dia masih tidak bisa melihat puncak gunung dari tempat dia berdiri. Di sisi lain, kuil di kaki gunung tidak lebih dari titik kecil di matanya sekarang. Aku telah berhasil mencapai area kuil Fine Gold hanya setelah 3 jam, itu 6 elit khusus membunuh hilang. Bahkan jika pemain ahli datang ke sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan hadiah dari kuil emas murni. Si Feng telah mencoba memeriksa salah satu kuil Fine Gold sebelumnya, dan itu mengharuskannya menghabiskan 200 menit hanya untuk membukanya. Harus diketahui bahwa para pemain elit saat ini dari domain dewa hanya mampu bertarung melawan monster elit pada tingkat yang sama. Sementara para ahli biasa mampu menentang hingga elit khusus pada tingkat yang sama. Hanya para ahli tingkat pertama yang bisa melawan kepala suku dengan tingkat yang sama. Sedangkan untuk para ahli tingkat atas, mereka mampu bertarung melawan lord dari tingkat yang sama. Untuk sampai di tempat ini dan membuka pintu kuil emas murni, seorang pemain harus mengalahkan 2 kepala suku dan 8 elit khusus, memperoleh waktu 440 menit, paling tidak. Dengan kata lain, seorang ahli tingkat pertama yang sangat kuat hampir tidak akan bisa membuka pintu kuil emas murni dan mendapatkan hadiah yang tersimpan di dalamnya. Aku hanya mencapai bagian tengah gunung. Berapa lama aku harus terus berlari untuk mencapai bagian peringkat epik? Si Feng tumbuh agak khawatir. Si Feng menemukan bahwa jarak antara kuil juga tumbuh lebih luas semakin jauh dia pergi.
Dia hanya mencapai tepi area kuil Fine Gold sekarang. Dia masih harus melintasi area Dark Gold untuk tiba di area Epic. Dia juga harus menghabiskan waktu mencari kuil Epic yang tepat. Selain itu, ia telah mendapatkan kunci Epic kuil dengan kulit giginya. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang diperlukan untuk membuka pintu-pintu kuil Epic. Jika dia tidak memiliki cukup, tempat ini benar-benar terkutuk. Aku tidak bisa menggunakan gerakan spasial aura ruang angkasa di sini. Hanya kecepatan aura angin yang meningkat dan penunggang angin yang dapat membantu. Aturan KTT dunia benar-benar menjengkelkan. Jika Si Feng bisa menggunakan gerakan spasial di sini, dia bisa menempuh jarak 400.000 yard hanya dalam 1 detik, menghemat waktu berjam-jam baginya. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah berjalan selama 5 jam lagi, Si Feng akhirnya tiba di depan kuil yang tingginya lebih dari 300 meter. Kuil di sekitar daerah ini benar-benar berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Ini adalah kuil Epic, Si Feng bergumam sambil melihat kuil seperti gunung. Kuil yang dia temui sebelumnya adalah benda mati. Di sisi lain, kuil Epic di sini memiliki aura yang menakutkan. Si Feng bahkan mulai bertanya-tanya apakah monster yang menakutkan tinggal di kuil ini. Selesai mengagumi kuil di hadapannya, Si Feng berjalan dan menyentuh pintunya. Sistem, Epic Shrine Key terdeteksi. Kamu memenuhi syarat untuk membuka pintu kuil Epic. Apakah kamu ingin menghabiskan 1000 menit untuk membukanya? 1000 menit. Si Feng menghela napas lega. Aku masih punya sedikit lebih dari 1600 menit sekarang. Aku akan memiliki banyak waktu tersisa bahkan setelah aku membuka Epic Shrine. Aku seharusnya bisa menemukan kuil yang menyimpan Bible of Darkness dalam 600 menit. Petik 2. KTT dunia memiliki sejumlah besar kuil, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk kuil Epic. Si Feng menghitung 9 kuil Epic hanya dalam jangkauan visinya. Ada juga banyak lagi di atas. Dia menduga bahwa jumlah total kuil Epic di KTT dunia melebihi 100. Kuil-kuil ini berbeda satu sama lain. Ada perbedaan besar hanya dalam hal mana elemental yang mengelilingi kuil ini. Beberapa kuil merilis mana elemental yang cerah dan menyilaukan, dan yang lain merilis mana elemental yang menyala. Bahkan kuil yang merilis tipe mana yang sama akan memiliki gambar yang berbeda terukir di pintu mereka, gambar malaikat, iblis, dan banyak ras lainnya. Beberapa pintu kuil bahkan menggambarkan dewa. Oleh karena itu, Si Feng tidak akan kesulitan mencari kuil yang berisi Alkitab Kegelapan, selama dia punya waktu yang cukup. Alkitab Kegelapan adalah harta karun ras iblis. Itu harus disimpan di salah satu kuil iblis dari elemen kegelapan. Meskipun Si Feng memiliki sedikit pemahaman tentang KTT dunia, dia tahu banyak tentang mana. Kutukan dikategorikan sebagai skill kegelapan. Karena itu adalah iblis hebat yang telah mengutuknya, hantu besar tahu bagaimana cara mengucapkan mantra kegelapan. Ini berarti bahwa Alkitab Kegelapan harus terkait dengan kuil elemen kegelapan. Dengan target dalam pikiran, Si Feng dengan cepat memulai pencariannya. Dengan sangat mudah, dia berhasil menemukan 5 kuil kegelapan. Di antara mereka, hanya 2 milik ras iblis. Sementara itu, dari 2 kuil ini, 1 milik Lord of Destruction, sementara yang lain milik Lord of Nightmares. The Bible of Darkness adalah catatan deskriptif dari semua iblis yang ditulis oleh Lord of Destruction. Rumor mengatakan bahwa selama seseorang berhasil mengendalikan Alkitab Kegelapan, mereka akan menjadi penguasa iblis dengan semua iblis patuh pada perintah mereka. Tanpa ragu-ragu, Si Feng membuka kuil penguasa kehancuran. Ketika pintu-pintu batu hitam itu berpisah, aura kuno menyapu dirinya. Si Feng bisa merasakan asal-usul kehancuran yang terkandung dalam aura ini. Tekanan yang dia rasakan berasal dari dalam shrine jauh lebih kuat daripada apa yang dia rasakan dari malaikat jatuh tingkat 5 yang dia temui sebelumnya. Luar biasa. Itu hanya sebuah kuil. Jelas tidak ada makhluk hidup di dalam, namun itu mengeluarkan tekanan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari kuil penguasa kehancuran, seru Si Feng. Kekuatan naga langit, aktifkan. Tekanan besar membuat berjalan tugas yang sulit bagi Si Feng.
Namun, setelah mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, berat yang menekannya berkurang secara signifikan. Dia kemudian bisa memasuki kuil dengan relatif mudah. Bab 607, Perangkat Ajaib. Saat Si Feng melangkah ke kuil, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Dia bisa mendengar kicauan burung dan mencium aroma bunga. Pohon-pohon dan rumput-rumput hijau memenuhi visinya. Alih-alih kuil, tempat ini lebih mirip taman. Malaikat jatuh. Di dalam taman, Si Feng segera menemukan malaikat jatuh yang membunuhnya sebelumnya. 3 pasang sayap hitam pekat, tubuh sempurna, mempesona, kaki panjang dan ramping, serta kulit putih giok dan wajah tanpa cacat. Dari semua wanita yang Si Feng tahu, hanya pejabat agung ilahi Sarlin yang cocok untuk ini malaikat jatuh. Wanita lain yang berdiri di depannya akan pucat dibandingkan. Manusia, kamu benar-benar cepat, malaikat Valentier 5 terkikik saat dia menatap Si Feng dengan mata biru laut. Kalian para petualang benar-benar diberkati oleh surga, dilahirkan dengan jiwa yang abadi. Bahkan kami akan merasa sulit untuk membunuh kamu sepenuhnya adventurer. Petik 2. Bahkan sampai sekarang, Si Feng masih menggigil setiap kali dia memikirkan kembali bagaimana malaikat jatuh membunuhnya secara instan. Kemungkinan besar, hanya beberapa pemain di seluruh Gods Domain yang bisa menyaingi teknik pertempuran yang nyaris sempurna itu. Jika dia tidak tahu bahwa hanya hadiah, dan tidak ada hukuman, yang menunggunya di dalam kuil ini, dia akan sudah lama meninggalkan kuil ini. Namaku Serena. Datanglah kemari. Kamu memasuki KTT dunia biasanya kali ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Serena tertawa ketika dia memberi isyarat kepada Si Feng dengan tangannya. Karena kamu sudah berhasil sampai ke tempat ini, itu menunjukkan bahwa kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Aku bisa memberi kamu 2 opsi. Petik 2. 2 pilihan. Tanya Si Feng ingin tahu. Meskipun aku mengatakan pilihan, pada kenyataannya, mereka hanyalah 2 metode hadiah. Serena mengangguk ringan. Pilihan pertama adalah mendapatkan Bible of Darkness yang disimpan di tempat ini secara langsung. Opsi kedua adalah melakukan tes kecil. Melalui opsi kedua, kamu tidak hanya akan mendapatkan Bible of Darkness tetapi juga memiliki kesempatan untuk memenangkan item-item ini. Petik 2. Serena melambaikan tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, 3 peti harta pelangi muncul di udara. Peti harta karun pelangi pertama berisi sejumlah besar kristal jiwa. Pandangan sekilas memberitahu Si Feng bahwa ada lebih dari 100 kristal paling tidak. Dalam Dark Den, Soul Crystal adalah fondasi dari semua pengembangan. Infus tiba-tiba lebih dari 100 kristal jiwa pasti akan meningkatkan kekuatan shelter secara signifikan. Rainbow Treasure Chest kedua berisi tablet batu hitam yang tampak mirip dengan bab kegelapan. Namun, nama yang ditampilkan adalah bab penampungan. Ini dapat digunakan untuk segera mempromosikan tempat perlindungan dengan 1 peringkat, hingga maksimum tempat perlindungan besar. Ada barang bagus juga tersedia? Benar saja, hadiah dari Epic Shrine sangat mencengangkan. Si Feng tumbuh sangat bersemangat ketika melihat 2 hadiah ini. Mempromosikan tempat perlindungan yang ditemukan di dalam Dark Den sangat sulit. Selain jumlah astronomi jiwa kristal yang diperlukan, pemain juga perlu menyelesaikan serangkaian pencarian untuk mempromosikan tempat berteduh. Tenaga dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya sangat menakutkan. Bahkan shelter di Distrik One belum dipromosikan ke shelter besar sampai sekarang. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya suatu prestasi. Hanya penampungan yang didukung oleh persekutuan besar yang mampu menjadi tempat penampungan besar setelah mengumpulkan semua sumber daya yang dikumpulkan oleh beberapa tempat penampungan yang dikendalikan oleh persekutuan tersebut. Begitu dia mendapatkan bab penampungan, dia bisa segera meningkatkan penampungan menengah ke penampungan besar. Ini akan sangat membantu bagi Distrik One Shelter, yang berada di bawah kendali Zero Wing. Namun, ketika Serena membuka peti harta pelangi ketiga, Si Feng benar-benar terpana. Desain perangkat ajaib, mata Si Feng berubah merah karena dia melihat desain bobrok di dalam peti harta karun. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa merebutnya segera. Oh,
Aku tidak berpikir bahwa manusia seperti kamu akan tahu tentang item ini. Karena kamu tahu tentang perangkat sihir, maka kamu harus tahu apa yang diwakili oleh desain perangkat ajaib. Nilainya hanya sedikit lebih rendah daripada Bible of Darkness. Kamu manusia, bagaimanapun, mungkin akan menilai desain lebih tinggi. Malaikat jatuh Serena tersenyum puas setelah melihat reaksi si Feng. Katakan, kalau begitu, penghargaan apa yang kamu pilih? Petik 2. Mendengar kata-kata ini, si Feng terdiam. Sebuah produk dari peradaban magis domain dewa ketika berada pada puncaknya, perangkat ajaib mewakili puncak alkimia, penempaan, dan rekayasa gabungan serta akhir dari era para dewa. Bahkan perangkat sulap perunggu dengan peringkat terendah meningkatkan kekuatan pemain ke tingkat yang sama sekali baru, belum lagi desain perangkat ajaib. Bahkan desain perangkat sulap perunggu dengan peringkat terendah dapat memicu peperangan antara persekutuan. Di masa lalu, ketika desain perangkat sihir misterius besi telah muncul, lebih dari selusin negara dan lebih dari 100 guild telah memperebutkannya. Beberapa super guild juga berpartisipasi. Korban tewas untuk perang itu tak terhitung banyaknya. Perkiraan kasar telah mengelompokkannya menjadi 5 juta. Pada akhirnya, super guild muncul sebagai pemenang. Adapun Shadow, yang telah menjadi guild kelas 2 saat itu bahkan tidak berani ikut serta dalam perang. Itu hanya bisa berdiri di sela-sela dan menonton. Sekarang setelah desain perangkat ajaib muncul tepat di depannya, bagaimana mungkin si Feng tidak tumbuh bersemangat? Perangkat sihir mirip dengan Mana Armor Kits. Namun dalam kasus perangkat ajaib, itu tidak meningkatkan atribut dasar. Sebagai gantinya, itu dipasang pada senjata untuk meningkatkan kekuatan senjata. Setiap senjata hanya bisa memasang satu perangkat ajaib. Setelah domain dewa menjalani evolusi ketiganya, apakah itu pertempuran melawan pemain atau melawan monster, cedera akan mengurangi kekuatan tempur pemain. Dan sementara pemain bisa mengandalkan penyembuhan untuk pulih dari cedera mereka, kerusakan senjata mereka tidak bisa dihindari. Itu terutama benar ketika para pemain bertarung melawan monster berpangkat tinggi. Kecuali senjata seseorang berkualitas tinggi, pemain akan mengalami kesulitan besar melukai Lord dan mengurangi kekuatan tempurnya karena Lords memiliki kulit yang sekeras baja. Sementara itu, perangkat sihir dapat digunakan untuk memperkuat senjata. Tidak hanya itu bisa membuat senjata lebih tajam, tetapi juga bisa memberikan efek khusus seperti mengurangi berat, menambah berat, kekerasan, meraj, paralisis. Dan efek lain yang dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain secara signifikan. Yang paling penting, perangkat sihir bukan item yang bisa dikonsumsi. Seperti batu permata bertatah, mereka bisa dilepaskan dari senjata yang mereka gunakan. Apakah itu senjata biasa level 1 atau senjata epic level 200, pemain dapat dengan bebas mentransfer perangkat sihir mereka di antara mereka. Ini adalah alasan mengapa para pemain begitu tertarik dengan magic devices. Namun, perangkat sihir sangat sulit untuk diproduksi, karenanya, volume produksi sangat rendah. Bahkan setelah mencapai level 100, sebagian besar pemain masih tidak memiliki perangkat sihir mereka sendiri. Di masa lalu, sebagai pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 2, si Feng hanya memiliki perangkat sihir besi misterius, bahkan setelah ia melebihi level 100. Adapun para ahli independen lainnya, mereka hanya memiliki perangkat sihir perunggu. Jika dia bisa mendapatkan desain perangkat ajaib sekarang, itu pasti akan menjadi salah satu kartu Truth Zero Wing. Apakah kamu mengambil keputusan? Tanya Serena, tersenyum ketika dia mengembangkan desain perangkat sihir di tangannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Kamu hanya punya 3 menit untuk memutuskan. Jika kamu tidak memberi aku jawaban, aku akan mengambilnya saat kamu memilih opsi pertama, dan kamu dapat pergi begitu kamu mendapatkan Bible of Darkness. Petik 2. Persetan dengan itu, si Feng memandang malaikat jatuh, nyala api yang menyala-nyala di hatinya. Aku memilih opsi kedua. Bab penampungan dan desain perangkat sihir adalah item yang tidak mudah didapat. Kesulitan mendapatkan desain perangkat sihir bahkan di atas itu untuk item epic. Kalau tidak, perangkat sihir tidak akan pernah begitu langka di masa lalu.
Baik, aku tahu kamu pria yang pintar. Mari kita mulai, kalau begitu. Serena tersenyum puas. Dia kemudian melambaikan tangannya. Seluruh taman segera lenyap, dan menggantikannya adalah neraka vulkanik. Magma molten mengelilingi area padat 40 meter. Temperatur sekitar sangat panas, setiap pemain biasa kemungkinan besar akan mati perlahan. Hanya seseorang seperti Si Feng, yang memiliki resistensi api tinggi, bisa tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Sementara itu, gravitasi di sini juga meningkat menjadi 3 gram, yang akan sangat memengaruhi mobilitas pemain. Datanglah. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu menang, kata Serena, tersenyum ketika dia menatap Si Feng dari udara. Bab 608, Keterampilan Tabu Tingkat 2. Awalnya, Serena telah mengantisipasi melihat ngeri di wajah Si Feng. Namun, bahkan setelah dia mengungkapkan isi tes, Si Feng tidak menunjukkan kejutan apapun. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah tes itu benar-benar masuk akal. Tidakkah kamu merasa terkejut bahwa ujian terakhir benar-benar mengharuskanmu untuk mengalahkanku? Tanya Serena, ekspresi bingung di wajahnya saat dia memandangi Si Feng. Manusia tingkat 1 melawan malaikat jatuh tingkat 5. Dengan celah yang begitu besar, bahkan orang dengan mental yang stabil akan merasa putus asa. Dan jika tidak putus asa, maka paling tidak, kemarahan, karena ini jelas bukan kontes yang adil. Namun, Si Feng tetap tidak terpengaruh oleh wahyu ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Karena hadiahnya sangat banyak, aku secara alami bersiap untuk yang terburuk. Belum lagi, aku benar-benar tidak punya pilihan, kan? Si Feng tertawa, senyum tak berdaya di wajahnya. Tidak ada makan siang gratis di Gods Domain. Belum lagi, penghargaan tes kaliber yang menakutkan. Tampaknya kamu memahami aturan dunia dengan cukup baik. Jadi bukan keberuntungan yang mendorongmu untuk memilih opsi kedua. Serena memicingkan matanya yang berwarna biru laut sedikit saat dia memandangi Si Feng. Pada saat ini, dia tidak lagi menatap manusia di depannya. Melengkungkan bibirnya yang merah darah ke dalam senyuman menggoda, dia melanjutkan, jika kamu telah memilih pilihan pertama, maka Alkitab kegelapan yang akan kamu terima adalah replika. Adapun opsi kedua, meskipun kamu mungkin gagal dalam ujian, kamu tetap akan mendapatkan Bible of Darkness yang sebenarnya. Petik 2. Meskipun Si Feng menduga bahwa ini adalah masalahnya, dia dalam hati merasa lega mendengar kata-kata ini langsung dari malaikat jatuh sendiri. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Bible of Darkness adalah harta yang ditinggalkan oleh Lord of Destruction. Bagaimana mungkin pemain semudah itu mendapatkannya? Karena kamu sudah jelas tentang situasinya, aku akan menjelaskan aturan tes. Serena mengangkat alisnya sedikit dan melanjutkan dengan nada rendah, aturannya sangat sederhana. Kamu tidak akan mati saat berada di dalam area ini. Kedua kekuatan kami juga akan ditekan ke tingkat 1. Itu akan menjadi kemenangan kamu selama kamu mampu mengalahkan aku di sisa waktu yang kamu miliki. Petik 2. Keduanya ditekan ke standar tier 1. Si Feng mengerutkan kening. Meskipun kedua kekuatan mereka akan ditekan ke standar kelas tier 1 dalam tes mendatang, malaikat jatuh adalah makhluk yang lebih tinggi. Tidak hanya mereka dilahirkan jauh lebih kuat dari makhluk lain, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak keterampilan. Bahkan di tier 1, kekuatan tempur Serena kemungkinan besar akan berada di puncak kelas tier 2 biasa atau lebih tinggi. Dia lebih kuat dari bahkan ketua tertinggi tingkat yang sama. Sebenarnya ada kemungkinan bahwa kekuatan tempurnya mendekati bahwa dari Tuan Besar. Jika tidak ada masalah, kamu bisa mulai menyerang sebanyak yang kamu mau. Serena tersenyum samar ketika dia mengirimi Si Feng tatapan menggoda. Yakinlah, aku akan pastikan untuk menahan banyak. Aku juga tidak akan menggunakan keterampilan tier 3 atau tier 4 apapun. Petik 2. Meskipun Serena diyakinkan, Si Feng belum berniat menyerangnya. Bahkan tanpa menggunakan tingkat 3 atau tingkat 4 keterampilan, malaikat jatuh tingkat 1 masih bisa membunuhku dengan mudah menggunakan tingkat 2 keterampilan. Dia tersenyum pahit ketika dia mengambil sikap santai Serena.
Si Feng memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Meskipun dia telah menangkap banyak keterampilan yang kuat, mereka semua adalah keterampilan tingkat 1. Sedangkan untuk Magic Scrolls Tier 2, sementara dia memiliki beberapa pada dirinya sekarang. Lawannya memiliki keterampilan Tier 2, yang bisa dia gunakan tanpa batas. Satu-satunya kartu truf yang dimilikinya adalah Towofol Berserk. Jika dia mengaktifkan kekuatan naga langit dan pembebasan pisau secara bersamaan, dia akan mendapatkan kemampuan untuk bertarung melawan ketua tertinggi untuk waktu yang singkat. Namun, melibatkan malaikat jatuh tingkat 1 dalam pertempuran jarak dekat hanyalah bunuh diri. Aku hampir 10 jam lagi. Tidak ada gunanya untuk menyerang saat ini. Satu-satunya pilihan aku adalah menunggu cooldown of Dragon's Power berakhir. Si Feng tidak terburu-buru. Dia kemudian duduk di tanah, beristirahat saat dia diam-diam mengamati malaikat jatuh di depannya. Sebelumnya, ketika dia memasuki kuil, dia terpaksa menggunakan kekuatan naga langit untuk menahan tekanan yang kuat. Jika dia bertarung melawan Serena, malaikat jatuh yang memiliki atribut tertinggi, tanpa Towofol Berserk, dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Untungnya, syarat untuk menghapus tes itu hanya untuk mengalahkan Serena, bukan untuk membunuhnya. Ada perbedaan besar antara kedua kondisi ini. Kekalahan berarti bahwa ia hanya diminta untuk menyebabkan sejumlah kerusakan pada Serena. Lagi pula, bahkan jika Serena hanya diam dan membiarkannya menyerang dengan bebas, dia tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu 20 detik. Saat ini, meskipun Serena hanya level 32, ia memiliki total 5 juta HP. Keterampilan tingkat 1 jelas tidak berguna melawan Serena. Dalam hal teknik bertarung, dia juga jauh lebih unggul dariku. Jika aku ingin mengalahkannya, satu-satunya pilihan aku adalah mengandalkan Scroll 2 Magic Tier. Meskipun Si Feng memiliki skill utamanya, Flame Burst, skill ini tidak ada artinya jika senjatanya tidak dapat terhubung dengan lawannya. Belum lagi, dalam bentrokan kekuasaan langsung, Serena akan mengalahkannya. Setelah memikirkan sampai titik ini, Si Feng tiba-tiba berdiri. Dia kemudian mengganti aura angin dengan aura api dan melemparkan Firestorm ke Serena. Peron tempat dia berdiri saat ini hanya memiliki luas 40 meter. Firestorm tentu menutupi sebagian besar dari itu. Di level 7, Firestorm mungkin bisa dengan mudah menyaingi mantra penghancuran skala besar Tier 2. Tsunami api turun dari langit. Namun, tepat saat api hendak menelan Serena, jarinya tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap mata, dia telah selesai menulis rune yang diperlukan untuk melemparkan Froststorm, mantra penghancur skala besar Tier 2. Pada saat berikutnya, api dan es berbenturan, mengisi ruang di sekitar platform dengan uap. Sementara itu, Firestorm Si Feng bahkan tidak berhasil menyentuh malaikat jatuh. Malaikat jatuh dengan kecerdasan tinggi sangat sulit untuk ditangani. Si Feng tidak terkejut. Dalam permainan realitas virtual di masa lalu, hanya akan ada dua hasil yang mungkin terjadi ketika seorang pemain menggunakan skill, baik skill mengenai, atau gagal. Tidak ada kemungkinan ketiga. Di God's Domain, bagaimanapun, seseorang akan menemukan berbagai skenario ketika menyerang menggunakan skill. Selain memukul atau menghilang, skill juga mungkin diblokir, diimbangi, atau diurai. Memblokir skill akan menghasilkan seseorang mengambil sejumlah kecil kerusakan, dan biasanya, ini adalah tindakan yang mampu dilakukan sebagian besar lords. Namun, mengimbangi atau mengungkap keterampilan adalah suatu prestasi yang hanya bisa dilakukan untuk monster tingkat tinggi dan NPC. Sementara itu, metode yang digunakan Serena untuk menangani Firestorm Si Feng adalah mengimbanginya menggunakan skill miliknya sendiri. Ketika seseorang berhasil mengimbangi keterampilan, mereka tidak akan menerima kerusakan apapun. Jika bahkan Firestorm tidak berguna melawannya, gulungan ajaib Tier 2 aku kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang serupa. Si Feng merasakan sakit kepala yang sangat besar ketika dia memandang Serena, yang saat ini melayang di udara. Akan lebih bagus jika layang-layang ada di sini sekarang. Kita adalah personal guard berperingkat Dark Gold.
Dengan kekuatannya sebagai Master Pedang Tier 2, dia tidak bisa mengatasi Lord Agung, yang setara dengan kelas Tier 3, tetapi dia masih bisa menjabarkannya untuk beberapa waktu. Kekuatannya tidak boleh di bawah kekuatan Tier 1 Fallen Angel Serena. Tak terkalahkan dalam tier yang sama, sebuah inspirasi tiba-tiba datang ke Si Feng saat dia melihat wajah Serena yang tersenyum. Keterampilan tabu. Keahlian tabu memiliki kekuatan untuk melampaui tingkatan. Sementara itu, meskipun kekuatan Serena saat ini ditekan ke tingkat 1, atribut dasar yang menakutkan dan arsenal keterampilan tingkat 2 membuatnya tak terkalahkan bahkan terhadap kelas tier 2 biasa. Namun, jika pemain tier 2 berhasil menangkap skill tabu tingkat 2, mereka juga akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara kelas tier 2 lainnya. Syukurlah aku tidak menyimpan strike instan di dalam gudang aku. Selama aku berhasil mempelajarinya, bahkan jika aku tidak dapat membunuh Serena, aku masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Mata Si Feng bersinar, segera. Ia mengambil buku keterampilan dari keterampilan tabu tingkat 2 dari tasnya dan mulai meneliti dengan seksama. Setelah setengah jam berlalu, Si Feng merasa bahwa dia sudah siap. Jika dia ingin mempelajari Strike Instant Strike Tabu Skill 2, cara pertama untuk melakukannya adalah mengumpulkan 100 kristal guntur, yang jelas mustahil. Opsi kedua adalah untuk mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Sebelumnya, memang tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat penyelesaian 100% untuk strike instan. Namun, setelah Abyssal Blade ditingkatkan, kompatibilitasnya dengan Magic Weapon telah meningkat secara signifikan. Dengan bantuan 100 Berry Wine, yang dia dapatkan dari Blue Frost, dia pasti memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100% sekarang. Oleh karena itu, Si Feng minum sebotol 100 Berry Wine dan mulai berlatih Strike Instant Strike Tabu level 2 tabu. Mencoba mempelajari skill tabu tingkat 2, Serena tersenyum tipis. Bukan ide yang buruk. Sayangnya, waktu yang tersisa tidak cukup bagi kamu untuk melakukannya. Petik 2. Keterampilan tabu membutuhkan pelatihan pahit dalam waktu lama. Tidak ada jalan pintas yang tersedia. Bahkan orang yang berbakat akan membutuhkan beberapa hari atau lebih dari selusin hari untuk mempelajari keterampilan tabu tingkat 2. Si Feng tidak punya banyak waktu tersisa. Tidak mungkin baginya untuk berhasil mempelajari keterampilan tabu dalam waktu yang singkat. Bab 609, Serangan Instan. Sementara Si Feng terus-menerus berlatih Strike Instant Skill Tier 2 tabu, pergolakan hebat mengguncang Evil Ghost Domain. Seluruh distrik 5 hancur dalam semalam, dan lebih dari setengah pemain distrik telah menghilang. Bagi para pemain di Evil Ghost Domain, ini adalah situasi yang tak terbayangkan. Hanya apa yang benar-benar bisa menghapus shelter peringkat kelima Evil Ghost Domain? Tidak ada penampungan tunggal di Evil Ghost Domain akan mampu naik melawan kekuatan menakutkan seperti itu. Tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat memenuhi udara seluruh Evil Ghost Domain. Tanda hubung. Tempat tinggal Distrik 1. Pemimpin Frost, apa yang harus kita lakukan sekarang? Base Reinkarnasi, pemimpin partai kedua, bertanya dengan cemas. Berdasarkan informasi yang kami temukan, tampaknya serangan di Distrik 5 terdiri dari sejumlah besar monster kuat, semuanya level 40 dan di atasnya. Sebenarnya ada banyak Lord yang berpartisipasi dalam serangan monster juga. Namun, ini masih bukan bagian yang paling menakutkan. Ketika para pemain kami pergi untuk menyelidiki situasi di Distrik 5, mereka bertemu dengan beberapa orang yang selamat dari shelter. Menurut para penyintas, mereka yang bertanggung jawab untuk memusnahkan Distrik 5 mereka sebenarnya bukanlah para dewa itu. Sebaliknya, itu adalah perbuatan monster yang jauh lebih kuat. Namun, karena mereka terlalu jauh dari monster pada saat itu, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa monster itu. Mereka hanya tahu bahwa monster itu telah memusnahkan ratusan pemain hanya dengan lambaian tangannya menggunakan api hitam. Itu langsung membunuh bahkan pemain terkuat Distrik 5, Punishment Day. Jika kita tetap berada di area ini, sangat mungkin kita akan bertemu monster itu juga.
Meskipun Distrik 1 jauh lebih kuat dari Distrik 5, melawan pangkat monster itu, kita tidak punya peluang sama sekali. Semua orang yang hadir terdiam mendengar kata-kata reinkarnasi terbaik. Musuh yang melenyapkan Distrik 5 terlalu menakutkan. Tidak mudah bagi mereka untuk menaikkan tempat perlindungan mereka ke peringkat yang dimilikinya saat ini. Jika itu dihancurkan, maka peringkat shelter mereka juga akan turun dari medium shelter ke small shelter. Jika itu terjadi, keuntungan dari 100 berry wine yang mereka miliki selama ini akan lenyap juga. Juga tidak ada yang tahu apakah mereka bisa mendapatkan 100 berry wine lagi saat berikutnya mereka meningkatkan shelter mereka menjadi medium shelter. Namun, jika mereka memindahkan hunian mereka ke daerah tingkat rendah, jarak yang harus mereka tempuh setiap hari akan sangat panjang dan memakan waktu. Mereka kemungkinan besar harus menghabiskan sepanjang hari berlari hanya untuk bolak-balik antara tempat leveling dan shelter. Ini akan sangat berdampak pada pengembangan shelter. Semuanya, dengarkan aku. Ini adalah kesempatan untuk Distrik 1 kami, kata Blue Frost setelah merenung beberapa saat, senyum gembira di wajahnya. Kesempatan, peluang apa? Semua orang tidak bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran Blue Frost. Aku percaya kalian juga pernah mendengar ini. Setelah insiden dengan Distrik 5, banyak shelter yang sebelumnya menolak bergabung dengan pasukan persekutuan mulai berubah pikiran satu demi satu. Mereka semua berusaha mendapatkan perlindungan shelter yang dijalankan oleh pasukan persekutuan. Dalam skenario terburuk, mereka juga dapat bermigrasi langsung ke tempat perlindungan besar pasukan persekutuan dan mengembangkan diri di sana, kata Blue Frost. Sementara itu, Distrik 1 kami juga bergabung dengan Zero Wing. Namun, tidak seperti shelter lainnya, persekutuan yang kami ikuti sangat kuat. Kalian pasti sudah melihat desain arai sihir teleportasi untuk dirimu sendiri. Saudara Ye Feng juga telah menyatakan bahwa, selama kita berhasil mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dia akan membangun arai sihir teleportasi untuk tempat perlindungan kita. Jika kita berhasil menganeksasi shelter lain sekarang, posisi kita di Zero Wing juga akan naik. Aku percaya bahwa tidak ada yang hadir yang ingin tetap sebagai pemimpin partai di shelter, kan? Petik 2. Semua pemimpin partai menyatakan persetujuan mereka dengan kata-kata Blue Frost. Hal-hal yang diungkapkan Zero Wing sejauh ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya persekutuan. Terutama kekuatan tempur yang menakutkan yang ditampilkan Si Feng serta dana yang telah ditransfernya kepada mereka. Zero Wing bahkan memberi mereka fasilitas pelatihan. Selama mereka memberikan kontribusi kepada Zero Wing dan mengangkat posisi mereka di dalam persekutuan, mereka akan dapat menuju ke pusat pelatihan gayung besar kota Jinhai dan menjalani pelatihan khusus untuk teknik tempur mereka. Setiap kota memiliki dojo seni bela diri dan pusat pelatihan mereka sendiri. Jika seseorang ingin meningkatkan teknik bertarung mereka, itu pasti lebih baik untuk memiliki seseorang yang membimbing mereka. Mereka sebelumnya telah melakukan beberapa penyelidikan di dunia nyata mengenai pusat pelatihan gayung besar. Saat mereka memeriksa, mereka terkejut. Pusat pelatihan gayung besar sebenarnya memiliki master seni bela diri yang mengawasinya. Saat ini, Biduk sudah menjadi pusat pelatihan yang terkenal, dan banyak pejuang profesional dari kota-kota sekitarnya pergi ke sana untuk berlatih. Itu bukan lagi tempat orang biasa bisa masuk. Selain itu, jumlah yang harus dibayar untuk menjadi anggota di sana juga bukan sesuatu yang orang biasa mampu. Meskipun pengetahuan mereka tentang persatuan tingkat pertama masih kurang, mereka tahu benar betapa berharganya seorang guru seni bela diri. Seorang guru seni bela diri adalah kekuatan utama manusia. Jika mereka dapat menerima petunjuk dari master seni bela diri, teknik bertarung mereka dalam Guts Domain pasti akan meningkat dengan pesat. Sementara itu, Zero Wing akan memungkinkan mereka menjalani pelatihan khusus langsung di Biduk. Kecakapan dan pengaruh keuangan persekutuan telah benar-benar menghancurkan persepsi mereka tentang persekutuan permainan biasa. Meskipun mereka telah mendapatkan cukup banyak uang dari bermain Guts Domain, mereka masih jauh dari mampu membeli tempat seperti Big Dipper Training Center.
Jika mereka bisa naik ke manajemen puncak Zero Wing, mereka tidak perlu khawatir mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi diri sendiri di masa depan. Aku yakin semua orang mengerti dengan jelas apa yang dilambangkan oleh arai sihir teleportasi. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah melampirkan shelter lain dan mendapatkan bahan yang diperlukan untuk teleportation magic arai sesegera mungkin. Bahkan jika kita mundur dari area ini, kita bisa mengandalkan arai teleportasi untuk kembali ke sini di masa depan. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasan Blue Frost, semua orang mengangguk setuju satu demi satu. Sebelumnya, mereka merasa terlalu sulit untuk mendapatkan kendali atas tempat perlindungan lainnya di Evil Ghost Domain. Namun, itu berubah setelah insiden dengan Distrik 5. Jika mereka memiliki susunan teleportasi, jumlah uang dan sumber daya yang bisa mereka peroleh tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, berbagai pemimpin partai mulai mengatur tenaga kerja untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk arai sihir teleportasi. Pada saat yang sama, mereka juga mencoba membujuk shelter lain untuk mensubordinasikan diri mereka ke shelter Distrik 1. Dengan begitu, para anggota shelter ini akan menggunakan arai teleportasi dari Distrik 1. Di dalam kuil kegelapan, Si Feng sudah berlatih mogok instan selama 5 jam terus-menerus sekarang. Setelah hanya 5 jam latihan, seolah-olah Si Feng adalah seorang veteran yang telah berlatih pemogokan instan selama bertahun-tahun. Gerakannya saat mengeksekusi tabu skill praktis sama dengan video holografik yang disediakan oleh skill book. Aku masih libur sedikit. Benar saja, skill tabu tingkat 2 tidak mudah dikuasai. Meskipun Si Feng sudah memberikan segalanya untuk mencoba meningkatkan tingkat penyelesaiannya, rekor terbaiknya adalah 95%. Saat ini, dia tidak bisa meningkatkannya bahkan dengan persen tambahan. Selain itu, dia hanya berhasil mencapai hasil ini karena Abyssal Blade dan 100 Berry Wine. Kalau tidak, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 95% dengan serangan instan. Dia tidak punya banyak waktu tersisa untuk berlatih. Setiap botol 100 Berry Wine hanya bertahan 1 jam, dan dia hanya punya 3 botol lagi. Mereka tidak akan bertahan sampai akhir. Manusia, kamu harus menyerah. Kekuatan dari skill tabu tingkat 2 terlalu besar. Bukannya aku mencoba meremehkanmu. Namun, jika kamu ingin meraih skill tabu tingkat 2, kamu akan membutuhkan setidaknya 10 hari kerja keras. Serena dapat melihat kemajuan Si Feng saat ini dalam satu pandangan. Saat ini, kamu sudah memahami sepenuhnya gerakan tabu skill. Sayangnya, pemahaman kamu tentang keterampilan kurang. Dengan sisa 5 jam yang kamu miliki, kamu akan beruntung untuk meningkatkan tingkat penyelesaian kamu bahkan dengan hanya 1%. Kurang pemahaman, Si Feng juga berpikir begitu. Itu seperti ketika dia telah mencapai tingkat penyelesaian 101% dengan Chop. Perasaan itu telah berlalu dalam sekejap, dan dia tidak bisa meraihnya bahkan jika dia mau. Pemahaman, kesesuaian. Apakah pemahaman Serena berbicara tentang merujuk pada kompatibilitas? Si Feng tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak punya banyak waktu tersisa, tidak cukup untuk menunggu 10 hari cooldown untuk menantang KTT dunia lagi. Dia kemudian mengeluarkan semua 100 Berry Wine di tasnya dan mengkonsumsi ketiga botol berturut-turut dengan cepat. Bahkan dengan kemauan dan kekuatan mental Si Feng, dia masih merasa pusing. 100 Berry Wine sama seperti Black Steel Beer. Semakin banyak minum, semakin baik efeknya. Namun demikian, efek sampingnya juga semakin kuat. Yang terbaik adalah jika pemain minum hanya 1 botol pada satu waktu untuk mempertahankan pikiran yang jernih. Karena pemain dapat terus meningkatkan tingkat penyelesaian mereka dan mencari kekurangan dalam gerakan mereka selama durasi efektif minuman. Mengkonsumsi terlalu banyak botol sekaligus dapat menyebabkan pemain kehilangan alkohol. Sekarang, Si Feng menenggak 3 botol sekaligus. Tingkat kompatibilitasnya langsung melonjak. Perasaan ini sangat hebat. Pada saat ini, Si Feng merasa seolah-olah dia menjadi satu dengan pedangnya. Ketika dia menggambar Abyssal Blade dan mengeksekusi strike instan,
setiap gerakannya terasa ringan dan alami. Tidak ada kekuatan berlebih dalam tindakannya sama sekali. Lalu, gerakan Si Feng yang awalnya mulus tiba-tiba berubah. Gambar-gambar dari Abyssal Blade, yang pada awalnya dibuat karena kecepatan Si Feng yang terlalu cepat, tiba-tiba menghilang. Bilah Abyssal di tangan Si Feng juga menjadi jelas dan terlihat. Pada saat berikutnya, busur listrik biru samar muncul di sekitar tubuh Si Feng, mengisi udara dengan suara berderak. Tempat-tempat yang disentuh busur listrik ini juga hangus. Sistem, tingkat penyelesaian keterampilan mogok instan 100%. Bab 610, wilayah yang lebih tinggi. Busur listrik terus-menerus muncul di sekitar Si Feng. Meskipun busur listrik itu kecil, kekuatan penghancur yang dikandungnya praktis setara dengan mantra kilat tier 2. Dia benar-benar berhasil. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Serena. Belajar keterampilan tabu adalah tantangan besar. Itu sama untuk pemain dan NPC dengan kecerdasan tinggi. Untuk mempelajari keterampilan tabu, seseorang harus melalui pelatihan yang panjang dan sulit serta mencapai tingkat pemahaman tertentu mengenai keterampilan tabu. Serena bukan satu-satunya yang terkejut dengan hasil ini. Bahkan Si Feng sendiri cukup terkejut. Sangat sulit bagi kelas tier 1 untuk mempelajari keterampilan tabu tingkat 1, belum lagi keterampilan tabu tingkat 2. Selain itu, persyaratan instant strike sangat tinggi bahkan untuk skill tabu tingkat 2. Mencapai tingkat penyelesaian 100% pada keterampilan tabu adalah prestasi yang Si Feng tidak pernah berhasil, meskipun pernah menjadi Raja Pedang tingkat 3 di masa lalu. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun, dia benar-benar melakukannya saat dia masih kelas tier 1. Ini hanya mimpi. 99 kali lagi. Aku harus cepat-cepat. Meskipun Si Feng saat ini agak mabuk, dia masih bisa mempertahankan kesadaran yang relatif jernih. Untuk memastikan dia tidak melupakan perasaan dari sebelumnya, dia buru-buru melanjutkan latihannya. Sayangnya, tidak satu pun dari 3 percobaan berikutnya berhasil mencapai tingkat penyelesaian 100% sama sekali. Tertinggi yang ia capai adalah 97%. Dia hanya berhasil mencapai tingkat penyelesaian 100% sebelum karena keberuntungan. Pada titik ini, Si Feng sangat yakin. Namun, sekarang ada yang pertama, mencapai 100% lagi akan menjadi lebih mudah. Setelah itu, Si Feng terus mencoba mengingat perasaan yang dia rasakan sebelumnya. Tingkat penyelesaian keterampilannya secara bertahap meningkat juga, dan segera setelah itu, ia berhasil mempertahankan 99% yang stabil. Dia hanya trade dari 100%. Aku tidak hanya harus mengendalikan tubuh aku sendiri. Tetapi aku juga harus belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan eksternal di sekitar aku dan terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika Si Feng meninjau ingatannya, dia tidak hanya memikirkan kapan dia mencapai tingkat penyelesaian 100% dengan serangan instan tetapi juga ketika dia telah mencapai tingkat penyelesaian 101% dengan chop. Apakah itu alam perbaikan atau alam air mengalir? Keduanya mengejar kontrol internal. Sebelumnya, malaikat jatuh tingkat 5 Serena telah menyatakan bahwa dia telah melakukan dengan sangat baik dalam hal gerakan dan bahwa dia hanya kehilangan sedikit pemahaman. Jika dikatakan bahwa pemahaman adalah kompatibilitas, dan kompatibilitas itu adalah adaptasi, maka apa yang perlu ia lakukan adalah beradaptasi dengan lingkungan. Jika dia menggunakan metode yang sama untuk mengeksekusi keterampilan di lingkungan yang berbeda, hasilnya secara alami akan berbeda. Ini seperti bagaimana beralih dari lingkungan biasa ke lingkungan dengan gravitasi tinggi akan sangat memengaruhi tingkat penyelesaian keterampilan pemain. Namun, bagaimana jika perubahan terhadap lingkungan ini sangat halus? Sangat mungkin bahwa mengabaikan perubahan kecil ini adalah alasan mengapa pemain tidak akan pernah bisa mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Terlepas dari seberapa sempurna gerakan mereka. Sama seperti Si Feng terus menarik pedangnya dan beradaptasi dengan aliran udara di sekitarnya, gesekan antara pedangnya dan udara tiba-tiba menghasilkan percikan kecil. Percikan kecil ini segera menarik busur listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi tubuh Si Feng. Sistem,
tingkat penyelesaian keterampilan mogok instan 100%. Benar saja, perkembangan dalam kendali beralih dari internal ke eksternal. Apakah ini yang terasa seperti dunia yang lebih tinggi? Si Feng akhirnya menemukan arah yang perlu diambil untuk maju. Dengan arah yang jelas dalam pikiran, si Feng tidak lagi memusatkan konsentrasinya pada tubuhnya sendiri, melainkan mengalihkannya ke lingkungannya. Seiring si Feng tumbuh semakin akrab dengan lingkungannya, tingkat penyelesaian keterampilan 100% dari serangan instan tumbuh lebih sering juga. Saat ini, si Feng mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100% sekitar sekali setiap 4 kali ia melakukan serangan instan. Selain itu, selama proses mengayunkan pedangnya, si Feng juga terus melakukan penyesuaian kecil untuk lebih menyesuaikan gerakannya dengan lingkungan eksternal. Setelah pelatihan selama setengah jam, peningkatan si Feng tidak dapat disangkal. Dia mampu mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100% secara praktis setiap kali dia mengeksekusi strike instan. Bahkan sebelum 1 jam berlalu sejak meminum 3 botol 100 berry wine, dia sudah mengeksekusi 100 strikes instan dengan tingkat penyelesaian 100%. Setelah si Feng menyelesaikan strike instan yang mencapai tingkat penyelesaian 100% untuk kesekian kalinya, listrik memurnikan seluruh tubuhnya. Kulitnya menjadi lebih mengkilap dan otot-otot di seluruh tubuhnya tumbuh lebih padat dan lebih kuat. Sistem, kamu telah mempelajari pemogokan instan. Memperoleh fisik petir dasar. Mengapa tubuhku terasa jauh lebih ringan? Si Feng sangat terkejut ketika dia melihat busur listrik biru samar mengalir di sekujur tubuhnya. Dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri, ia berseru, fisik petir ini benar-benar misterius. Gravitasi tubuh aku masih harus 3 gram. Namun, efek peningkatan gravitasi pada tubuh aku jelas telah menurun secara signifikan meskipun tidak ada atribut aku yang berubah. Saat ini, efeknya terasa setara dengan gravitasi 1,5 gram. Setelah evolusi ketiga domain dewa, sistem gravitasi telah memengaruhi kekuatan tempur pemain secara signifikan. Sementara itu, sekarang tubuh si Feng telah mengalami perubahan seperti itu, akan lebih mudah baginya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Keadaan saat ini dia mirip dengan berada di bawah pengaruh 100 berry wine. Meskipun efek lightning fisike jauh lebih rendah daripada 100 berry wine, fakta bahwa itu selalu aktif adalah keuntungan besar. Strike instan ini sangat fantastis. Ini sebenarnya mampu meningkatkan fisik pemain juga. Tidak heran itu sangat sulit untuk dipelajari. Di masa lalu, si Feng telah mendengar tentang beberapa keterampilan tabu di domain dewa bahwa ketika berhasil dipelajari, akan memberi pemain hadiah tambahan. Namun, keterampilan tabu ini biasanya tingkat tinggi. Dia tidak pernah menyangka bahwa strike instan tier 2 adalah salah satu keterampilan tabu seperti itu. Fisik adalah sejenis atribut tersembunyi dalam domain dewa. Jika atribut seorang pemain mencapai level tertentu, mereka akan dapat memicu fisik yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk melakukan prestasi yang jelas mustahil di dunia nyata. Atribut tersembunyi semacam ini tidak dapat dilihat oleh pemain, jadi sangat sulit untuk mengubah atau meningkatkannya. Namun, atribut tersembunyi semacam ini akan berdampak signifikan pada kekuatan tempur pemain. Setelah beristirahat sebentar dan memulihkan kondisi mentalnya, si Feng berjalan ke Serena, tersenyum ketika berkata, "Miss Serena, maaf untuk menunggu lama. Mari kita mulai sekarang." Petik 2. Saat ini, dia tidak hanya menguasai strike instan strike tabu skill 2 instan, tetapi dia juga memperoleh fisik petir dasar. Tidak hanya tubuhnya terasa lebih ringan sekarang, tetapi fleksibilitasnya juga meningkat secara signifikan. Si Feng bahkan merasa bahwa refleksnya telah dipercepat. Namun, kecepatan reaksinya masih jauh dari bakat berbakat seperti Soaring Snake. Tidak buruk, meskipun hanya manusia biasa, kamu benar-benar berhasil meraih skill tabu tingkat 2 saat masih berada di tingkat 1. Ayo, beri aku kesempatan terbaik kamu. Semoga kamu bisa menghibur aku sebentar, kata Serena, menjilati bibirnya sambil memandangi si Feng. Begitu Serena selesai berbicara, magma di sekitarnya mulai bergolak.
Tanah juga mulai bergetar ketika malaikat jatuh melepaskan aura yang menakutkan. Apakah ini kekuatan malaikat jatuh tingkat 1? Si Feng menelan seteguk air liur. Dia tahu bahwa Serena akhirnya menjadi serius. Hanya auranya saja sudah cukup untuk membuatnya sesak napas. Heavenly Dragon's Power, aktifkan. Blade Liberation, aktifkan. Si Feng tidak mau ketinggalan. Setelah mengaktifkan kekuatan naga langit dan pembebasan bilah, atribut kekuatannya sekarang setara dengan ketua tertinggi tingkat yang sama. Begitu Si Feng mengaktifkan Powerful Berserk, dia memiringkan tubuhnya sedikit ke depan. Dia kemudian mengaktifkan Phantom Kill dan menyuruh doppelgangernya bersiap-siap juga. Peningkatan kekuatan Si Feng yang tiba-tiba mengejutkan Serena. Dia tidak mengira manusia kecil sebelum dia mampu mencapai tingkat seperti itu. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya. Seketika, pedang suci emas muncul di tangannya. Pisau angin yang tak terhitung jumlahnya melilit senjatanya. Dia melemparkan skill tier 2, Storm Blade, di Si Feng segera. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak ke arah Si Feng dan doppelgangernya. Sementara itu, Si Feng dan doppelgangernya juga secara bersamaan mengaktifkan Strike Instant Strike 2 tabu skill. Sua. Baik Si Feng dan doppelgangernya menghilang dari tempat mereka berdiri untuk segera muncul di samping Serena. Kedua pendekar kemudian mulai mengacungkan pedang mereka di malaikat jatuh. Strike Instant, ketika diaktifkan, meningkatkan kecepatan serangan penggunanya sebesar 500% untuk jangka waktu singkat. Awalnya, kecepatan serangan Si Feng sudah mengerikan. Sekarang, Si Feng dan doppelgangernya mengirimkan lusinan lampu pedang dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil napas. Selain itu, lampu pedang ini muncul secara bersamaan, tanpa ada yang di depan atau di belakang yang lain. Serangan yang begitu cepat, tatapan Serena menajam saat pedang suci emas lainnya muncul di tangannya yang lain. Dia kemudian menangkis rentetan serangan yang dikirim padanya. Peng, peng, peng. Teknik pedang Serena sempurna. Setiap gerakan miliknya benar-benar efisien karena ia memblokir puluhan serangan terus-menerus. Namun, bahkan jika pertahanan Serena lebih sempurna, masih ada batas untuk kecepatan serangnya. Pada akhirnya, Si Feng berhasil memotong lengan Serena dengan Abyssal Blade, menyebabkan -1 kerusakan pada Fallen Angel. Ketika Si Feng melihat kerusakan wajib yang dia hadapi, matanya hampir jatuh dari rongganya. Keterampilan tabu tier 2 yang kuat. Kamu benar-benar bisa menembus pertahananku. Serena melihat luka berdarah di lengannya. Dengan lembut menggerakkan jarinya di luka, dia langsung mengembalikan kulitnya ke kondisi yang tidak bercela. Lalu dia memandangi Si Feng, berkata, meskipun aku tidak mau mengakuinya, karena kamu bisa melukaiku, itu adalah kemenanganmu. Kamu dapat mengambil barang-barang ini dan pergi.